hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru SMA 1 Pasangkayu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari kedua ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, di hari kedua ini kita akan melanjutkan dengan review kurikulum SMA Negeri 1 Pasangkayu. Ya, namun sebelum itu ada materi kurikulum yang akan dibawakan oleh Bapak Pengawas. Mungkin ada yang untuk mengefisienkan waktu, kita beri kesempatan kepada Bapak Pengawas untuk memaparkan materi IKM. Ya, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Pasangkayu yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian peserta workshop yang sama-sama saya hormati. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari kedua workshop kita ini kembali lagi kita bersama-sama dalam rangka mengikuti materi selanjutnya, ya. Di mana pada materi yang di hari kedua ini adalah bagaimana kita mengenalkan tentang implementasi kurikulum Merdeka IKM, ya. Nah, tentu di sini nanti kita akan mengenal bagaimana implementasi di satuan pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Selanjutnya salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita lakukan ini senantiasa berguna ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau ingatkan kita kepada semua, karena ini adalah acara rutinitas yang sudah merupakan program semua setiap pendidikan di setiap memasuki tahun pelajaran baru. Diharapkan seluruh satuan pendidikan dan seluruh perangkatnya, ya, seluruh pendukung-pendukungnya sudah mempersiapkan diri dalam rangka memasuki tahun pelajaran baru, baik mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikannya, sarana prasarananya, peserta didiknya. Nah, tentu ini adalah tujuannya bagaimana untuk meningkatkan perbaikan mutu pendidikan kita, ya. Nah, kemarin di hari pertama kita sudah membahas satu regulasi, ya, satu regulasi di mana regulasi itu adalah diperuntukkan untuk peserta didik kita, yaitu tata tertib peserta didik. Nah, ini adalah salah satu yang kita mau implementasikan di sekolah kita. Tentu bukan hanya peserta didik saja, tapi bagaimana pendidik yang menjadi panutannya, Tuturi Handayaninya, Madio mengungkapkan di situ. Kita lah yang sebagai panutan di situ, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jangan sampai tata tertib peserta didik yang kita bahas kemarin, perdebatkan satu hari pun, itu nanti akan mentah di tengah jalan. Makanya habis energi kita, Bapak Ibu sekalian, kita berdebat kemarin, ini yang kita mau nanti realisasikan, Bapak Ibu, ya. Nah, membuktikan kegiatan kita ini akan berjalan. Tentu harapan kami dari panitia, Pak, siapkan daftar hadir. Ya, dari kemarin saya tidak melihat ada daftar hadir mulai dari jam pertama, jam kedua. Ada. Ya. Nah, supaya kita bisa evaluasi, Ya, karena ini adalah kegiatan resmi, Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak menginginkan ada teman-teman kita sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang berperan dalam rangka ujung tombak dalam pembelajaran di sekolah, tidak mempersiapkan diri, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, langkah awal mempersiapkan diri kita adalah mengikuti workshop.
Inilah program, salah satu program kerja sekolah adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada tenaga pendidiknya untuk mengembangkan diri. Ya, guru ini mengembangkan diri. Apalagi setelah diluncurkan Merdeka Belajar di episode ke-15 itu pada tanggal 11 Februari 2022 itu episode ke-15 tentang telah diluncurkan dari Kementerian Pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka Mengajar. Nah inilah mulai tahun 2022-2023 sudah mau diimplementasikan kurikulum ini, kurikulum Merdeka. Nah seluruh sekolah penggerak yang kurang lebih 2.500 barangkali yang ada di seluruh Indonesia ini sudah wajib mengimplementasikan kurikulum ini, ya. Dan ada 3 opsi Bapak Ibu, ya. Bagi satuan pendidikan mulai bulan April sampai 31 Mei kemarin, seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai SMA menengah harus mendaftarkan diri, ya, dan memilih opsi, ya, mendaftarkan diri. Bagi yang tidak mendaftarkan diri tetap harus belajar mandiri untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, ini yang kita mengenalkan, termasuk kita sama-sama belajar. Karena pengawas juga pernah kita dipanggil secara khusus, karena di Sulbar Bapak Ibu 2021-2022 baru satu sekolah penggerak di Provinsi Sulawesi Barat itu Desa Pusat Majene. Ya, di Kabupaten Pasangkayu kemarin kita di angkatan ke-6 baru dihimbau kepada kepala sekolah untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak dan guru untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Ya. Kita pengawas hanya diminta dari Dinas Pendidikan untuk bagaimana mensosialisasikan ini, ya, mensosialisasikan. Jadi kita sama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka ini, ya. Kalau ada yang sudah lebih paham nanti kita akan mensimulasikan kepada teman-teman kita. Ya, kita hanya mengenal dulu bagaimana apa yang SMA di Kabupaten Pasangkayu ada 3, kalau tidak salah 3 atau 4 satuan pendidikan untuk tingkat SMA yang sudah mendaftarkan diri untuk IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka ini. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Pasangkayu, Titir Raya, Doripoko, dan tahu apa lagi satu, ya. Jadi itu. Nah Bapak Ibu sekarang, karena opsi yang kita dari surat edaran ini adalah surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu, ya. Di sini di lampiran kita lihat poin. Ya, jadi langsung saja di bagian lampiran Pak. Ya, jadi di sini dihimbau, ya sini. Ya, tadi ini adalah surat edaran untuk ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kepala Sekolah, Guru untuk bagaimana berusaha untuk implementasikan kurikulum ini. Sehingga satuan pendidikan yang sudah mendaftarkan diri Pak, ada 3 opsi pilihan yang diberikan. Pilihan pertama adalah opsi mandiri belajar, ya, mandiri belajar. Ya. Nah di sini mandiri belajar Bapak Ibu sekalian, bagi sekolah yang mau memilih opsi mandiri belajar, maka dia bagaimana mengimplementasikan kurikulum kurikulum ini di sekolahnya itu belum menggunakan kurikulum Merdeka ini. Baru sebagian, ada tim menerapkan sebagian. Jadi tetap kita menggunakan kurikulum 2013, ya, di mandiri belajar ini. Tapi seluruh komponen sekolah harus belajar, ya. Jadi nanti kita di sini belajar Pak, ada link di sini disuruh kita masuk di sini. Ya, jadi kurikulum, dokumen kurikulum kita masih menggunakan kurikulum KTSP 2013. Tapi Bapak Ibu ada sebagian nanti apakah prinsip-prinsipnya, pembelajaran proyeknya atau perangkat pembelajaran kita ikut supaya kita kaget nanti. Karena 2024 sudah wajib semua satuan pendidikan. Ini untuk mandiri belajar. Karena kita baru mau belajar sama-sama. Yang kedua, opsi yang kedua boleh langsung, karena kalau satuan pendidikan, kepala sekolah sudah memantau guru-gurunya, tenaga pendidik menganggap bahwa semua sudah siap. Di antara 60-30 guru, 50-60 guru yang ada di sekolah itu dianggap sudah siap semua, maka boleh meningkatkan Pak. Satuan pendidikan kepala sekolah meningkatkan dari mandiri belajar langsung masuk ke mandiri berubah. Nah mandiri berubah di sini, satuan pendidikan sudah harus berubah, maksudnya di tahun pelajaran itu sudah harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di kelas 10, dan dokumennya harus sudah disusun, ya. Nanti kita mau lihat nanti. Nah sekarang kita mau kenalkan dulu, jadi ini mandiri berubah. Artinya kita sudah berubah.
mulai dari kelas 10 itu sudah harus menggunakan kurikulum ini ya. Nanti kita bagaimana struktur kurikulumnya. Nah, begitu juga mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi lebih tinggi lagi tingkatannya, bahwa dia sudah antara guru yang satu bahkan dia dengan satuan pendidikan yang lain bisa berbagi, saling, dan sudah menerapkan kurikulum ini. Dan ini yang sudah diterapkan di sekolah penggerak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sepakat masih mandiri belajar Pak ya, Pak Kepsek. Dan jadi itu yang didaftar. Nah, kalau misalnya bisa kita berubah mandiri belajar ke mandiri berubah kalau kesiapan kita nanti. Nah, itu pun namanya mandiri Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa belum ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk yang menyiapkan anggarannya adalah satuan pendidikan. Misalnya kalau mau mengadakan pelatihan-pelatihan di hati namanya in-house training bagi guru-gurunya untuk mengenalkan ini. Ya, beda dengan sekolah penggerak yang sudah wajib, dia didukung oleh anggaran yang tersedia oleh pemerintah, sehingga guru-guru harus betul-betul bagaimana implementasikan kurikulum ini. Jadi itu Bapak Ibu ya penyampaian kita pertama, yang maka di satuan pendidikan kita sepakat masih mandiri belajar. Jadi tetap kita menggunakan kurikulum dokumen kita nanti yang akan kita revisi ya adalah dokumen K13, dan perangkat pembelajaran kita masih menggunakan. Tapi ada sebahagian yang Bapak harus nanti kita mau ikuti. Apakah kita sepakati nanti misalnya, oh cukup proyek belajar Pancasilanya saja, maka harus kita terapkan proyek belajar Pancasila dengan tema-tema yang disediakan. Maka konsekuensinya kita harus menambah waktu, karena kurikulum kita di K13 tidak boleh dikurangi, tapi kita menambah waktu untuk implementasikan kurikulum itu. Ya, selain itu misalnya perangkat-perangkatnya kita mau pelajari, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk, saya mau kenalkan kita regulasi yang kita perkenalkan, karena di regulasi itu ada namanya struktur, sama dengan di K13 Bapak Ibu, ada namanya struktur kurikulum. Berapa mata pelajaran apa yang diajarkan di kurikulum Merdeka ini, berapa jamnya per minggu, supaya kita tidak kaget nanti, oh saya misalnya kenapa dari 3 jam jadi 2 jam, dari 4 jam, bagaimana saya yang sertifikasi, sehingga nanti kita akan jelaskan semua di sini sudah diatur, ada beban kerjanya, bagaimana rumpunnya supaya mencukupkan 24 jam. Kalau misalnya sudah diupayakan ada namanya koordinator proyeknya, tidak cukup lagi. Bagi sekolah guru yang sudah 24 jam di K13 maka sudah dianggap cukup. Ada penjelasannya semua, nanti kita masuk di sini. Ya, jadi Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti Bapak Ibu sekarang Bapak, karena kita mandiri belajar, kita masuk di link ini. Cara masuknya jadi menggunakan Android, kita masuk di kita harus belajar di situ. Yang terutama masuk di plafon Merdeka Mengajar. Ya, jadi dengan menggunakan apa yang didaftar kemarin ya, kita mendaftar akun belajar kita, akun belajar. Jadi masuk dengan menggunakan akun belajar Bapak Ibu di plafon Merdeka Mengajar. Semua sudah disiapkan di situ. Jadi kita di mandiri berubah saja, yang masih berubah itu belum diwajibkan guru membuat perencanaan pembelajaran, modul ajar. Pemerintah sudah menyiapkan semua. Ya, pemerintah sudah menyiapkan semua. Ya, bahan ajarnya, buku paketnya, RPP-nya, modul ajarnya, bagaimana modelnya. Tinggal nanti kalau Bapak sudah kuasai, Bapak kembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Karena yang disiapkan oleh pemerintah secara umum. Tapi kita menginginkan bagaimana sesuai dengan kondisi satuan pendidikan kita. Kita harus analisis karakteristik peserta didik. Ada namanya asesmen diagnosis dulu. Bagaimana mendiagnosis seluruh peserta didik kita, misalnya kondisinya bagaimana, tingkat kebutuhan-kebutuhannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti Bapak masuk di sini. Oke, jadi nanti kita bagikan ini, kita masuk dulu pada permen berikutnya, regulasi yang teknologi ya. Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, ini yang merupakan dasar untuk implementasi kita Bapak Ibu ya, yang mau implementasikan ini. Ya, jadi saya tidak baca karena di sini termuat semua mulai dari PAUD, ya, mulai dari PAUD-nya. Ya, jadi nanti kita kenal apa ada namanya CP. Ya, kalau di K13 ada namanya dulu KIKD, sudah tidak ada lagi KIKD. KIKD kita diganti menjadi CP.
Apa itu capaian pembelajaran? Ya, bukan capek mengajar. Ya, capaian pembelajaran itu CP. Nah, CP ini adalah sudah disiapkan pemerintah mulai dari PAUD sampai SD, SMP, SMA. Ya. Dan kita tidak menyusun lagi IPK, indikator pencapaian kompetensi, tapi ada namanya Bapak membuat tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran. Misalnya alur tujuan pembelajaran itu sama dengan silabus. Tapi itu sudah disiapkan oleh pemerintah kalau kita belum bisa mandiri mengembangkan. Ya. Jadi bagaimana nanti pembelajaran kita ada namanya pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan di dalam kelas, ada namanya kokurikuler yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila Bapak Ibu tidak berhubungan lagi dengan materi yang akan diajarkan di dalam kelas nanti. Kita membuat anak-anak senang dengan tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah, misalnya masalah lingkungan. Nanti ada bagaimana penjadwalannya. Ya, jadi misalnya ada 3 opsi penjadwalan. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu bisa saja 2 minggu kita anak-anak tidak ada belajar di kelas, bisa 2 minggu semua proyek yang dikerja. Bisa berkolaborasi, misalnya kimia mau berkolaborasi dengan biologi, dengan agama, dengan geografi untuk bekerja proyek itu. Ya, jadi nanti kita perkenalkan itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita saya pada langsung ke lampiran, Ya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu lampiran pertama kan ada 2 lampiran 1, lampiran 2 dalam Kepmen ini, ya, tentang pemulihan kurikulum ini. Ya, jadi yang pertama struktur kurikulum ini Bapak Ibu lihat apa itu struktur kurikulum di kurikulum Merdeka. Ya, jadi mulai dari PAUD. Ya, jadi kita tidak usah lihat struktur kurikulum mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semua struktur kurikulumnya sudah diatur. Ya, jadi dan nanti diatur ada namanya CP itu diselesaikan pada fasenya. Waktu tertentu, misalnya fase ada namanya fase A, fase B, fase C, fase D, fase F, fase pondasinya. Sekarang kita masuk, cari saja SMA langsung. Atau bisa mulai dulu SD, supaya kita mulai kenalkan sedikit di sini SD. Ya, Bapak Ibu. Nah, perhatikan di SD saja. Ya, langsung SMA. Oke. Kita langsung SMA. Ya. Penasaran ya mau lihat jamnya berapa? Gengsi kapan? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. SMA kelas 10. Ya, kalau kita sudah mandiri berubah sebenarnya, kita langsung implementasikan ini struktur kurikulum ini di kelas 10, Bapak Ibu ya. Ini struktur kurikulum adalah kita perhatikan alokasi waktu tetap 36 sudah dialokasikan dalam waktu 1 tahun 36 jam per minggu. Ini sudah ada kalender pendidikan kita. 36 minggu pekan. Jadi dalam 1 semesternya minimal 18 pekan. Ya, 18 pekan kita gunakan untuk kegiatan intrakurikuler dan proyek. Ya, dengan jumlah jam pembelajarannya tetap 45 menit. Ya. Nah, sekarang untuk mata pelajaran alokasi intrakurikuler. Jadi ini kegiatan proses belajar mengajar namanya kegiatan intrakurikuler, kegiatan yang dilakukan di dalam kelas, ya, atau di luar kelas, dan kegiatan menyampaikan materi pembelajaran. Nah, ini ada jumlah jamnya per minggu, ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah diatur. Ya. Kita bandingkan dengan jumlah jamnya, Bapak Ibu ya. Jika 13, misalnya pendidikan agama, Islam dan budi pekerti. Kemarin jika 13, itu 3 jam struktur kurikulumnya. Banyak teman-teman berkurang lagi jam kita. Bagaimana sertifikasi tidak cukup dibagi-bagi. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya, terutama yang mengajar agama. Ya, mengajar agama. Ya, jangan kaget. Istri saya juga jangan kaget. Ya, ini jamnya tersedia. Ya, jadi itu dalam 1 tahun itu 72 jam. Jadi itu berarti 72 jam, berarti per semesternya 36 per semesternya. Itu ada dalam angka 2 dalam komitmen, 2 jam per minggu, 2 jam per pekan. Nah, berarti habis 1 pekannya. 1 pekan 1 jamnya itu lari ke profil pelajar Pancasila. Itu 36 jam. Sehingga tetap totalnya 108. Nah, ini Bapak nanti dimudahkan di sini. Hanya 2 jam mengajar secara intrakurikuler di kelas, tapi agama ini berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran untuk proyek di luar, tidak mengajar tapi membimbing siswa untuk menyelesaikan proyek. Dan proyek ini tidak ada hubungannya dengan intrakurikuler, materi yang akan kita diajarkan, mau tuntasannya tidak ada hubungannya. Ya, jadi proyek ini adalah tema yang sudah disiapkan pemerintah. Ada tema demokrasi, ada lingkungan hidup, ada
masalah nanti ada di sini. Saya tidak hafal semua nama-nama tema. Ada 7 tema yang disiapkan mulai dari SD sampai SMA yang harus dikerja. Jadi nanti bagian kurikulum membentuk tim proyek. Nah, bagi setiap kelas misalnya proyek misalnya ada koordinatornya. Jadi kalau kita buat jadwalnya melaksanakan proyek bisa dalam 1 minggu, apakah 1 hari kita siapkan atau misalnya dalam 1 bulan 2 pekan kita belajar interkurikuler, 2 pekan kita belajar di luar anak-anak menyelesaikan proyeknya yang tidak berhubungan dengan materi. Ya ini jalannya Bapak juga. Nah, oke, untuk agama ada semua agama di sini. Jadi pindah naik lagi pada jadi pelajaran berikutnya juga begitu berat di belajarnya. Nah ini ilmu bahasa Indonesia. Ya. Tidak ada PPK ini. Ada. Ya. Pancasila. Jadi itu ada apa di bacaan itu? Pendidikan Pancasila. Ya ini pendidikan Pancasila Bapak Ibu. Itu jumlah jamnya tetap 2 jam. Ya kenapa berbeda? Kenapa tidak 72 jam di situ? Kenapa 52? Jadi maksudnya di situ 2 jam. Nanti pembelajaran intrakurikulernya tidak sampai 2 jam, tidak sampai 2 jam per minggu dia kan gitu. Maksudnya dalam 1 semester tidak sampai 36 per minggunya. Tapi dia tetap di apa namanya? Disamakan sama dengan 2 jam per minggu. Nah, sebagian masuk jadi situ jamnya nanti kurang lari ke proyek sebagian. Jadi tetap terhitung 2 jam Bapak Ibu yang harusnya 36 lari ke proyek sisanya. Karena tetap harus ada PKN, ada proyeknya. Dan nanti kolaborasi di situ, berkolaborasi, ya. Ya. Jadi maksudnya 54 jam. Kalau kita gabungkan 54 dengan 18 kan 72. 72 berarti 2 jam. Jadi pembelajarannya intrakurikulernya di kelas memang agak berkurang dibanding dengan agama yang 2 jam karena memang 2 jam tapi sebagian diambil untuk kegiatan proyek belajar Pancasila. Ya. Matematika, ya bahasa Indonesia sama. Ya, yang dulunya 4 jam bahasa Indonesia matematika lari, sebagian jamnya lari. Tetap 4 jam Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada ini masih pelajaran umum ini. Masih umum. Nanti kalau di kelas 11 12 baru ada pilihan. Tidak ada penjurusan. Tapi masih pilihan namanya. Ada pilihan. Nanti kita penjelasannya. Ya jadi kita perhatikan Bapak Ibu. Ya jangan tidak ada. Ya jadi yang khusus untuk seni. Nah, next nih Pak Di. Seni dengan prakar ya Bapak Ibu jadi di sini tidak diajarkan masing-masing. Tergantung satuan pendidikan mau memilih seni atau prakarya yang mana ada pendidiknya. Ya kalau misalnya kalau seni kita pilih di sini ada seni musik, seni rupa, seni teater, pilih salah satunya sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau diajarkan seni tidak ada lagi prakarya. Tidak ada lagi prakarya. Ya. Kalau nggak ada guru seni kita bisa prakarya. Ya. Oke. Berarti yang mengalah lebih. Ya, bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris sama dengan Juani masih tetap 2 jam. Sama dengan PKN sebagian jamnya lari ke proyek pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Paham maksudnya semua di sini? Sudah ya? Sudah mengerti maksudnya? Ya, ini untuk kelas 10. Kita jelaskan bagaimana nah. Oke. Ilmu pengetahuan IPA tadi. IPA dulu ada di atas. Ya, IPA. Jadi di sini Bapak Ibu, IPA dan IPS belum spesifik, maksudnya terbagi. Di sini kelas 10 IPA IPS nanti di situ bisa diajarkan secara integrasi. Maksudnya guru IPA bisa mengajar di situ terintegrasi sejak fisika, kimia, biologi. Bisa juga berdiri sendiri nanti tinggal bagi jam karena ada jamnya di situ 6 jam per minggu untuk pelajaran itu. Nah, cara pembelajarannya bisa sistem blok. Misalnya kita bagi dalam 1 tahun ada 4 mata pelajaran di IPA atau ada 3. Misalnya kita bagi 3 blok. Blok 1 4 bulan kita belajar kimia dulu. Blok kedua 4 bulan lagi sampai 1 tahun kita belajar fisika lagi. Blok ketiga belajar. Bisa juga berdiri sendiri masing-masing pelajarannya tinggal dibagi. Misalnya mau kimia berdiri sendiri, fisika berdiri sendiri, atau bisa satu guru saja mengajarkan itu integrasi di dalamnya. Jadi itu. Artinya sama dengan SMP. Di SMP kan begitu IPA-nya. Jadi begitu penjelasannya. Di SMP namanya IPA, jadi
Tapi kalau di SMA dikasih 6 jam. Jadi boleh diajarkan berdiri sendiri pelajarannya, boleh mau sistem group 4 bu dalam 1 tahun, 4 bulan kimia, 4 bulan fisika, 4 bulan biologi. Nanti dia mengatur CP-nya. Begitu ya IPS. IPS dia ada 4. Ada sosiologi, ada ekonomi, sejarah, geografi. Begitu juga pembagiannya. Ya, jadi nanti 4 mata. Jadi jumlah jamnya di situ Bapak Ibu dibagi. Kalau IPA tadi hanya 6 jam per minggu perhitungannya. Kalau IPS 8 karena ada jumlah 4 di situ. Ya. Nah sekarang kemana jamnya sebagian itu tetap semua mata pelajaran ada proyeknya. Masuk ke proyek. Jadi nanti tidak boleh kita sendiri-sendiri jalan proyek. Bisa minimal 2 rumpun mata pelajaran berkolaborasi, bisa 3 mata pelajaran. Oh kita pilih. Nanti koordinator proyek menentukan jangan saya mau gabung dengan guru ini sama karena kelompok angkatan 2005 saya mau gabung. Tidak boleh. Gabung angkatan 2005 semua mata pelajarannya belakang. Ya. Misalnya angkatan ini Pak Wahyu saya mau gabung dengan sosiologi sama-sama angkatan 2011 misalnya Bapak Sakti tidak boleh. Nanti yang mengatur misalnya contoh kalau lingkungan misalnya mau berhubungan dengan apa tema yang kita mau Pak. Jadi minimal di situ 7 tema dia siapkan. Kalau di SMA minimal 3 tema dilaksanakan dalam 1 tahun. Tinggal dibagi minimal tema. Ya nanti kita lihatkan jadwalnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah sekarang kita masuk sudah paham ya? Kelas 10, kelas 11. Ya jadi ini kalau di kelas 10 Pak namanya fase E namanya. Jadi maksudnya harus berapa CP-nya nanti harus diselesaikan di situ. Jadi capaian pembelajarannya atau istilah KD-nya selama 1 tahun itu harus diselesaikan. Dan materinya sudah sederhana sekali, materi esensial, materi yang penting yang wajib dikuasai siswa. Tidak ada lagi materi dasar pokoknya. Seperti agama. Ada namanya elemen, dulu ada namanya ruang lingkupnya, sekarang elemen istilahnya. Oh misalnya CP pendidikan agama Islam CP-nya ini elemennya misalnya akidah akhlak, Al-Quran, begitu juga kimia nanti elemennya apa yang harus diselesaikan. Jadi kalau 10, 11 itu dia fase F, dia 2 tingkatan harus selesaikan itu CP-nya. Seperti SD, nanti kita jelaskan juga fase-fasenya. Mulai dari fase A, fase B, ada diselesaikan 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Oke sekarang kelas 11 Bapak Ibu ya. Nah di kelas 11 ya sama jamnya masih sama yang lain, tapi ada namanya pelajaran pilihan. Ya kita masuk di pelajaran pilihan Pak. Ya jadi kelas 11 tetap mengajarkan juga materi pelajaran umum, ya pelajaran umum. Nah sekarang kita pada kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, di bawah. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang ini mata pelajaran pilihan Bapak Ibu. Untuk MIPA pilihannya ya, biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjutan. Ini MIPA pilihannya. Ya. Nanti penjelasannya bagaimana? Jadi tidak ada lagi jurusan MIPA IPS bahasa. Nanti siswa tinggal dia minimal dari pilihan yang dari kelompok pilihan ini disiapkan, minimal dia harus 4 mata pelajaran dipilih dari dua pilihan itu. Ya misalnya kalau dia pilih kimia biologi, dia harus pilih dari pilihan lain, apalagi misalnya sosiologi. Nah, jadi tidak ada batasan kalau hanya 2 siswa yang mau pilih fisika, 2 siswa tidak boleh dibatasi. Tidak sama misalnya per rombel kalau di kelas 10 minimal 26. Kalau di mata pelajaran pilihan nanti mau 2 siswa berapa siswa tidak dibatasi. Yang mau memilih pelajaran kalau misalnya fisika 1 orang ya fisika 1 orang pelajarkan nanti di pilihan itu. Harus tetap Bapak Ibu. Jadi kita tidak dibatasi lagi, tidak sama dulu lintas minat. Bapak yang kalau lintas minat kan kita harus sesuai dengan ini yang penting. Ya. Oke. Jadi ini jumlah jamnya Bapak Ibu. Jadi oke penjelasannya di bawah. Kita turun balik penjelasannya. Kita lihat penjelasannya di bawah. Oke. Ya jadi ini hanya tanda nanti dia tidak usah dijelaskan ini karena ini maksudnya sudah ada maksudnya yang minta saat tentu apa maksudnya ini ya jumlah-jumlahnya ya ya pasti ya nanti terus sama pasti ya nanti bawahnya lagi nah, ya ini
Perhatikan Bapak Ibu di sini. Untuk kelas fase F, kelas 10, 11, 12. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Maksudnya kelompok IPA, IPS, bahasa. Sekurang-kurangnya, yang misalnya dipilih. Nah di sini setiap peserta didik wajib mengikuti 1A seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Jadi yang umum itu semua siswa harus ikuti. Baik kelas 10, 11, 12. Bagian B memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari minimal 2 kelompok. Jadi pilihannya 4 atau 5 mata pelajaran minimal dari 2 kelompok. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Minimal dari 2 kelompok mata pelajaran pilihan pilihan mata pelajaran pilihan yang diambil dari 1 kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 mata pelajaran 3 mata pelajaran. Jadi misalnya 4, boleh saja IPA 1 kita pilih IPS 3, tapi harus minimal 2 kita pilih 2 kelompok. Nggak boleh misalnya anak saya tidak mau belajar IPA, saya mau IPS semua saja ambil 5 mata pelajaran, nggak boleh. Dia minimal harus ambil dari kelompok pilihan lain 1, 3 di kelompok lain. Misalnya dia mau 1, saya mau belajar biologi saja karena Ibu Rahmi tidak suka marah-marah di kelas, ya misalnya. Jadi dia pilih biologi 1, yang lainnya IPS 3 dan pilihan bahasa misalnya 1. Air. Nah, begitu. Tumpah air. Dan nanti pada saat pembelajaran ini nanti kita yang mengatur kelompok mata pelajaran pilih itu misalnya pembelajaran pilihan. Ya begitu seterusnya. Ya, jadi alternatif itu. Ya. Disesuaikan dengan minat. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah paham maksudnya di sini kan? Paham maksudnya? Jadi minimal 2 kelompok pilihan yang harus dipilih. Mata pelajarannya tergantung dia mau pilih yang mana yang lebih banyak, mau 2 di IPA, 2 di IPS, atau 1 di IPA, 2 di IPS, 1 di bahasa misalnya. Iya. Ya, oke, lanjut, sudah dipahami semua. Terus saya ke bawah lagi, terus karena SMK semua dibahas semua di sini. Kita tidak usah bahas SMK-nya. Penjelasan di bawahnya lagi. Terus Pak. Terus masih SMK. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana proyek pemetaan profil pelajar Pancasila? Ya. Jadi proyek penguatan pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler. Jadi maksudnya kokurikuler tidak diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas. Jadi di luar kelas pembimbingan kokurikuler. Ya pembimbingan kokurikuler jadi sama dengan proyek. Dia menggunakan basic learning itu, maksudnya apa nanti yang berapa guru pembimbingnya di sini yang berkolaborasi, ya di situ. Nah, jadi pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Maksudnya tidak terikat waktunya, muatannya apa semua nanti kita yang ngatur waktu pembelajarannya. Ya, tapi tetap sesuai dengan struktur yang ada. Misalnya kita berapa jam per minggu untuk mata pelajaran yang sudah digabungkan, tidak boleh nanti dibuatkan jadwalnya juga. Tapi harus kosong misalnya apakah kita dalam 1 minggu itu kita laksanakan setiap minggu ada hari yang ditentukan, atau kita bagi dalam 1 bulan selesaikan itu proyek dulu anak-anak, tidak ada belajar di kelas, atau 2 pekan belajar interkurikuler. Ya, ini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari interkurikuler. Jadi tidak berhubungan Bapak Ibu ya. Jadi walaupun ada jam misalnya agama 2 jam, 1 jam, tapi tidak berhubungan, tidak boleh menilai bahwa kita sudah belajar ini, anak-anak yang belajar proyek tidak ada hubungan penilaiannya. Yang dirancang berbeda. Karena ada tema tertentu yang disiapkan oleh pemerintah atau satuan pendidikan yang harus diselesaikan. Jadi ada 7 pilihan nanti. Ya. Oke, lanjut Pak. Ya terus. Langsung ke SMA. Ya. Nanti ini tema yang ditentukan apa yang dipilih karena minimal 3 yang proyek yang harus kita selesaikan Bapak Ibu ya. Untuk di SMA, untuk kelas 10, kalau kelas 11, 12, 2 sisa 2 karena ada pilihan, sisa 2 proyek. Ya, dari kelas 10 3 proyek, jadi kita ambil dari tema yang disiapkan oleh pemerintah dulu.
Ya, semua satuan pendidikan mulai dari SMP juga begitu. Tinggal kita nanti bagaimana implementasi proyeknya. Ya nanti nih. Jadi yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Ya bagaimana itu yang nanti dirancang. Jadi kita nanti hanya mengenalkan dulu saja ini. Ya. Nah, terus. Ya. Jadi ini bergaul apa itu? Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, kearifan lokal. Ya. Ini nanti baca Bapak Ibu. Ya. Kita terus saja. Bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima suara demokrasi. Yang kelima, yang keenam rekayasa dan teknologi. Yang ketujuh kewirausahaan. Yang kedelapan ada lagi yang kedelapan ini ya. Ini kebekerjaan. Ya inilah yang nanti dipilih oleh satuan pendidikan dan oleh tim proyek yang dibentuk untuk membuat proyek. Ya, di kelas 10 apa, di kelas 11 dengan 12 apa. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada lampiran berikut. Apa ini? Ya sudah. Nah ini dalam 1 tahun ya, ini kita perlu jelaskan. Dalam 1 tahun ajaran proyek penguatan profil Pancasila dilakukan sekurang-kurangnya. Ini tadi saya sudah jelaskan. 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Ya. Ini untuk SMA, kita perhatikan untuk SMA. SMA kelas 10 tiga proyek dengan 3 tema berbeda. Untuk SMP dengan SMA sama di kelas 10. Ya kelas 10 ini. Jadi 3 proyek dengan tema berbeda yang harus dilakukan selesaikan anak-anak selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Untuk kelas 11 fase F kelas 10 11 hanya 2. Ya. 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda untuk kelas 11 12 atau fase F yang harus diselesaikan. Jadi nanti itu yang jadi kalau kita sudah mau implementasikan sudah bisa sebenarnya dirancang. Oke, nanti kita sekarang lanjut. Nah, sudah penjelasannya sudah seperti itu yang harus dipahami. Ya, perangkat ajarnya. Ya, jadi perangkat ajar Bapak Ibu, ya, jadi kita perhatikan apa yang masuk perangkat ajar di sini adalah mulai dari buku apa dan modul proyek. Jadi di sini ada modul proyeknya. Jadi nanti ini sudah disiapkan sebenarnya sama pemerintah semua. Ya, tinggal kita bagaimana mengajak anak-anak profil pelajar Pancasila. Jadi ada jadi itu profil pelajar Pancasila itulah yang mau dicapai dari 3 kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dengan ekstrakurikuler. Hari pencapaian itu profil pelajar Pancasila. Itulah tujuannya bagaimana anak-anak pelajar Indonesia bisa menguasai profil pelajar Pancasila dengan melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler atau profil pelajar Pancasila dengan ekstrakurikuler. Jadi itu artinya semua dilarikan. Apa itu isinya? Nanti kita jelaskan sebentar. Masuk ada panduan pembelajaran. Ada di sini itu bertakwa dan berakhlak mulia, ya, bergotong royong, berkebinekaan, berpikir kreatif, mandiri, ya, kreasi. Nah, itu ada 6 yang harus dikuasai peserta didik kita selama belajar di fase itu. Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk modul aja ini kan sudah tadi dijelaskan semua apa, ya. Buku tesnya apa semua. Jadi nanti ini yang maksudnya bahan-bahan ajarnya ada buku, ada modul ajar, tetap ada RPP-nya. Jadi kalau kita sudah menggunakan modul ajar, kita menyusun RPP lagi karena lebih sempurna, lebih lengkap modul ajar. Ya, cuma itu yang sudah disiapkan pemerintah, tapi diharapkan satuan pendidikan merancang sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Tapi karena kalau kita sekarang masih mau menggunakan yang disiapkan karena dijadikan sampel dulu untuk menguasai kalau sudah tingkat lanjutan. Nanti kalau sudah mandiri berubah, ya, mandiri berbagi. Nah kurikulum, nanti kita ada di sini kurikulumnya Bapak Ibu. Ya kurikulum maksudnya kurikulum persediaan dokumennya. Yang dimasukkan dokumennya nanti bagaimana menyusun dokumennya. Nanti ada tersendiri. Jadi ada tersendiri. Saya tidak usah jelaskan di sini karena ada dokumen kurikulum apa-apa yang harus ada dalam kurikulum. Sama dengan dulu namanya kalau di K13 namanya KTSP. Dokumennya itu nama dokumennya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekarang KOSP, kurikulum operasional. Ya ini jadi namanya KOSP diganti saja karena tidak mau sama. Ya, jadi ganti saja kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum operasional. Tapi di dalamnya ada struktur kurikulumnya semua, visi misinya, tujuan pembelajarannya. Kalau sampai kelas pendidikan itu juga isinya. Ya, tinggal yang berubah adalah strukturnya. Karakteristik satuan pendidikannya apa semua. Oke. Sekarang kita masuk lampiran berikutnya barangkali. Masyarakat. Ya lampiran ya.
Ya, beban kerja. Nah ini yang kita mau Bapak maksud di beban kerja. Beban kerja, langsung saya di beban kerja. Nah ini yang kita mau, yang selalu bertanya-tanya, yang sampai saya tidak terprovokasi dengan kurikulum ini. Ya, beban kerja kita perhatikan Bapak Ibu ya. Tugas kita tetap sama. Beban kerja atau tupoksi guru. Yang pertama Bapak Ibu adalah merencanakan pembelajaran dan pembimbingan. Masih sama. Jadi tidak berubah tugasnya guru. Ya, mau gajinya banyak, mau sertifikasi, tetap tugas. Pokoknya ibu, kewajibannya ibu merencanakan. Jadi biar tidak disupervisi pengawas kepala sekolah. Karena Bapak kalau tidak laksanakan ini berarti Bapak digaji, ada tugas pokok tidak dikerjakan. Jadi jangan takut hanya karena pengawas, atau kepala sekolah mau supervisi. Karena ini tugas pokok adalah sama dengan kewajibannya Bapak untuk memperbaiki mutu karena biar bagaimana jagoannya Bapak Ibu mengajar kalau tidak merencanakan dulu. Ya, itu filosofinya kurikulum. Apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu yang kita tulis di perencanaan. Sedangkan ada kurikulum biasa RPP kita bawa, ada yang dicerita dalam kelas, ada yang dicerita. Ya, makanya itu hasil penelitian Bapak Ibu ya. Saya mau sampaikan kembali hasil penelitian kita ini dari pengawas, ya dari APSI. Itu 98% guru memiliki RPP. Itu supervisi. Dari 90% itu hanya 40% guru membuat RPP-nya sendiri. 40% guru membuat RPP yang lainnya. Tapi itu tidak dilarang. Adopsi, beli di ruang guru, di PGRI apa grup-grup di apa semua membeli itu. Ada selalu datang ke sekolah kita 100.000 dicolok saja. Tapi bukan di sini Pak, bukan di sini. Ya. Cuma terkadang ada juga jasa Kota Batu di bawah, tanda tangannya di bawah lah ya. Ya, ada juga jasa kita dapat. Nah, di sini kita Bapak Ibu tidak kerja ini berarti dianggap salah satu meninggalkan tugas pokoknya perencanaan pembelajaran. Ya, itu tadi 40% guru memiliki RPP dari hasil penelitian. Dari 40% ini guru, hanya 20% guru membawa RPP ke kelas. Bayangkan ada RPP tapi dia simpan di laci, di meja, ya, dibawa ke kelas, ya, atau di mana? Masih rumah kalau ada di atas meja, karena kalau dipakai sampai alas. Nah, sekarang dari 20% itu yang membawa RPP, hanya 8% yang mengajar sesuai dengan RPP. Maksudnya menggunakan RPP. Jadi di bawah saya disimpan di atas meja, di meja guru, tapi tidak dipakai mengajar. Padahal filosofinya tadi apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan. Dan misalnya di situ pendahuluan, ya, yang biasa lancar di situ di pendahuluan dia misalnya mengabsen, itu apa dan lain sebagainya, menyapa peserta didik. Nah, di kegiatan inti sampai penutup tinggal menunggu kapan harus waktu ini. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, tidak ada juga mais di sini. Ya, nah sekarang tupoksi yang kedua Bapak Ibu jadi tolong ya. Jadi workshop inilah yang digunakan difasilitasi oleh Pak Kepala Sekolah. Programnya bagaimana gurunya membuat perangkat pembelajaran punya. Ya. Ya tetap, itu kita kan masih ada kelas 11, 12. Ya. Yang kedua, setelah kita melaksanakan pembelajaran. Jadi pernah saya ditanya Ibu Gusti, sama Ibu Gusti, mana lebih bagus lengkap administrasi ini tapi jarang masuk di kelas, atau rajin masuk di kelas tapi tidak ada bisa pulang. Tidak ada yang bagus. Yang bagus itu punya perencanaan masuk di kelas. Tapi kalau Pak perencanaan saya dibikin tapi tidak ada di kelas orangnya, wah pusing nanti. Tugasnya kepala sekolah sekarang sebagai kepala sekolah adalah guru yang ditugaskan sebagai pemimpin pembelajaran. Itu bunyi Permendikbudristek nomor 40. Tugasnya kepala sekolah adalah guru yang ditugaskan pemimpin pembelajaran. Jadi di situ maksudnya penjelasan pemimpin pembelajaran tidak boleh basisnya adalah kelas. Tidak boleh ada kelas yang tidak belajar. Minimal Bapak Ibu kalau ada yang kosong seperti kemarin ada yang sempat diperdebatkan yang bagaimana misalnya kalau siswa tidak ada gurunya. Tidak ada guru. Itu kami di beberapa kemarin tatip itu. Tidak boleh tidak ada guru di kelas. Karena ketua kelas panggil guru siapa. Pokoknya
Guru yang mau meninggalkan sekolah izin dulu kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang mengatur siapa yang masuk di sini. Ada guru BK, ada wakasih kurikulum, ada kesiswaan. Ya, ada semua bisa mengerti. Nanti dibagi-bagi tugas itu Pak. Siapa yang bertanggung jawab di kelas 10, siapa 11, supaya tidak ada kelas kosong. Ya, karena itu pemimpin pembelajaran dan sebagai pengelola satuan pendidikan. Ya, oke. Yang ketiga, tupoksi yang ketiga menilai hasil pembelajaran atau perbimbingan. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita workshop 2 hari ini sudah selesai semester. Jangan tidak dinilai. Jangan nilainya nanti yang sudah pindah. Tidak ada di sini, ada semua nilainya. Nanti di situ diinput. Diperiksa lah, dinilai. Ya. Atau jangan nilainya satu orang nanti semua 80 nilainya ke bawah sama semua. Tidak di. Karena saya sudah pernah, artinya tidak di sini Pak Mues ya. Ya. Nilainya ya minimal dilihat-lihat. Karena terkadang juga diprotes kita sama siswa. Saya tidak ada dulu ibu di rumah atau di kamar disembunyikan. Datang anak walinya ke rumah. Saya yang hadapi. Oh, berarti di sini. Bukan sampai sudah sini. Enggak masih datang siswa protes nilainya. Kenapa saya tiap hari datang ke sekolah lebih rendah nilai daripada yang jarang datang ke sekolah? Maksudnya ada siswa yang dia di kelasnya itu tak 1 kali 1 bulan, 1 kali 1 minggu. Sangat tinggi dengan dia protes. Jadi bilang datang ke guru mata pelajaran dia. Nanti dia bisa dirubah. Bayangkan itu Pak, kalau siswa yang protes baru dirubah. Kita kan harga diri kita memberikan nilai, kalau diprotes siswa baru dirubah nilai. Berarti kita tidak memperhatikan daftar hadir dengan hasil pekerjaan anak-anak. Ya, jadi jangan terulang seperti itu. Karena saya bayangkan rumahnya pengawas tanda tanya. Saya ini bukannya di kelas, tidak ada masalah, ada pengawas di dalamnya. Sudah ada pengawas di dalam rumahnya, datang ke wali kelasnya. Nah seperti itu Bapak ya. Jadi betul-betul ini tupoksi yang ketiga bebannya itu menilai hasil pembelajaran. Karena ini benar kita mau melihat nanti kalau di kategori ada bagaimana ketuntasan capaian pembelajaran ini tercapai. Ya. Nah di sini juga yang keempat. Jadi ini nggak bisa kita juga menghindari Pak. Kalau ditugaskan oleh kepala sekolah membimbing dan melatih peserta didik. Ini kalau ditugaskan oleh kepala sekolah misalnya membimbing olimpiade atau dan lain sebagainya, kayak ambil. Karena ini tugas kalau tidak ya, tidak ada masalah. Beda yang 3 poin tadi di atas. Kalau misalnya, tapi membimbing nih sebenarnya tanpa ditugaskan kalau dalam kelas tetap harus membimbing. Ya jadi membimbing itu bukan nanti dipanggil di ruangan, tapi anak-anak yang terlambat dibimbing. Jangan, artinya makanya di K13 itu ada jurnal penilaian sikap. Kalau di sini nanti Pak, di asesmen kita di kurikulum ini secara holistik. Artinya secara utuh penilaian, tidak ada lagi sikap, keterampilan, pengetahuan terpisah. Tapi sudah holistis itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila di ramu itu 3 pelajar 3 terana itu. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya holistik dia secara utuh penilaiannya. Jadi di sini tuh perlunya kita pembimbingan. Jangan anak-anak hari ini terlambat, saya sudah lari ke guru BK, lari ke wali kelas, bimbing dulu karena memang tupoksi kita membimbing. Bimbing dulu selama 2 hari misalnya dia dapat terlambat terus, ya guru mata pelajaran nasihati juga di kelas itu. Jangan terlambat hari ini, lapor ke wali kelas. Baru 1 kali terlambat tidak mau membimbing, tidak mau nasihati apa semua. Bimbing di situ. Tapi metode kita, strategi kita bagaimana jangan dipermalukan di depan temannya atau dan lain sebagainya. Itu strategi kita Bapak Ibu. Semua guru sudah punya masing-masing punya tiap-tiap. Ya, semua guru sudah punya strategi semua. Bagaimana membimbing siswa. Jadi jangan misalnya kita anggap bahwa tidak boleh kita polis anak-anak seperti itu. Ya. Oke. Yang terakhir tupoksi kita melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok. Misalnya wali kelas, itu tugas tambahan yang di-SK-kan. Wakase, pembina lab, kepala perpustakaan, itu tugas yang melekat, itu tambahan. Ya, karena dia di situ yang tugas tambahan yang di-SK-kan Bapak Ibu, ya, termasuk wakase kan dia ada jam belajarnya itu jadi harus memang dilaksanakan. Ya, jadi harus include juga 12 jam di situ di dalamnya, bukan hanya 12 jam di bagian tugas. Bagaimana menyelesaikan tupoksi kita di situ sebagai wakase, kepala lab, ya, perpustakaan harus berfungsi semua, buat program kerja semua, ya. Jadi saya masih ingat ini
Artinya di akreditasi kemarin itu yang ada satu indikator instrumen akreditasi itu yang kita tanya siswa, masih ada siswa yang belum pernah masuk di lab sampai kelas 3 misalnya. Itu yang kita mau bagaimana nanti ada terjadwal semua. Artinya guru mata pelajaran yang harus merencanakan satu kali pertemuan kami misalnya dalam 1 bulan atau dalam 3 bulan untuk melaporkan ke kepala lab kapan jadwalnya masuk di lab supaya terjadwal pemanfaatan lab ya, karena sarana prasarana kita sudah lengkap, sudah cukup ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu kita lihat di sini beban kerjanya ya. Jadi di sini kegiatan pokok pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 jam ya, 20 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu ya. Ini perhitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 tahun dibagi per minggu yang menghasilkan paling sedikit 24 jam tatap muka ya. Pemenuhan beban kerja guru. Nah, ini pemenuhan beban kerja guru. Ya, pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi di sini, makanya proyek juga termasuk intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi 24 jam ini bisa diatur dalam 3 kegiatan ini: intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Struktur kurikulum merdeka merupakan pengorganisasian atau capaian pembelajaran, muatan pembelajaran dan beban belajar. Tidak terlalu dilihat ini. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Ya. Ini sudah. Oke, terus. Ya. Mantap. Oke, terus. Baik. Satuan pendidikan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan lokal. Ini Pak, muatan lokal juga. Jadi muatan lokal itu tadi ada centang-centangnya. Jadi muatan lokal ini ada 3 pilihan jenis pelaksanaannya di sekolah. Jadi nanti kita muatan lokalnya apakah pemerintah daerah yang membuat atau satuan pendidikan. Jadi bisa diintegrasikan ke mata pelajaran lain, atau bisa diintegrasikan ke proyek belajar Pancasila, atau berdiri sendiri. Ya, jadi kalau nanti ada guru yang tidak ada jamnya, bikinkan muatan lokal, ada muatan lokalnya. Ya, itu sebagai berdiri sendiri, karena ada jam yang ditentukan 2 jam itu. Ya, kalau ada gurunya. Kalau tidak ada, maka bisa integrasi dengan mata pelajaran lain atau integrasi dengan proyek. Ya, yang penting ada muatan lokalnya di situ. Mana tadi? Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini. Jadi bagaimana memenuhi Bapak Ibu? Coba kita baca di sini. Perhatikan sama-sama ya. Memenuhi beban kerja kita. Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, Kepala Satuan Pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum merdeka. Nah, dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum merdeka, guru dapat diberikan 1 tugas tambahan. Ya, tugas tambahan. Wakase, kepala lab perpustakaan itu sebenarnya sudah ada. Tugas tambahan yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, perhatikan di sini. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah dengan tugas sebagai koordinator proyek. Jadi nanti kalau jamnya yang sudah banyak jamnya mau juga menjadi proyek koordinator proyek. Karena ini ada jamnya Bapak Ibu ini. Kenapa koordinator proyek ini? Untuk mencukupkan jamnya. Misalnya kita satu proyek misalnya ada berapa mata pelajaran per kolaborasi. Siapa yang ditugaskan? Ya, untuk koordinator. Jadi koordinator ini orang-orang yang paham juga bagaimana. Jadi tinggal guru dan anggotanya di situ berapa yang mengawasi anak-anak untuk menyelesaikan proyeknya. Ya, jadi di sini kita belum menjelaskan. Nanti kita masuk di materi khususnya untuk bagaimana panduan proyek, bagaimana panduan pembelajaran dan asesmen. Ini masih beban kita yang harus dipenuhi supaya Bapak tidak kaget
untuk adanya peraturan menteri ini. Yang kedua, ya, tugas koordinator proyek penggunaan penguatan profil Pancasila adalah mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola. Ya, nanti dibaca sendiri tugas-tugasnya setelah terbentuk ya. Terus, ya ini sudah tugas-tugas yang masih di bawah. Tadi turun. Ya, di sini. Sebagai koordinator, jangan usah 2 jam, jadi itu dihitung 2 jam Pak, 2 jam per tahun. Dan nanti dia minimal dia koordinator itu di sini koordinator itu mengangkat 2 rombel. Ya, jadi kita hidup dalam 2 rombel yang coba di situ mana tadi? Ya, ya di situ coba kita. Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil Pancasila dapat diekvivalent dengan 2 jam tatap muka per tahun. Rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sering. Ya. 2 jam. Jadi dia kalau nanti ada 2 rombel itu harusnya jadi dia bimbing sebagai koordinator. Jadi kalau kita misalnya di kelas 10 ada 10 kelas, berarti bisa 5 koordinator nanti yang terbentuk. Yang kurang jamnya itu karena minimal 2 rombel yang baru bisa dianggap ada 1 koordinator. Ya. Satu kelas per pekan. Kalau 3 rombel berarti ditangani berarti Per proyek penguatan profil pelajar Pancasila masih tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam per minggu, maka tatap muka per minggu karena perubahan struktur guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 sudah mengajar 24 jam. Jadi aman Bapak Ibu ya, aman semua. Jadi jangan lagi bertolak karena kemarin misalnya saya di 2013 sudah 24 jam. Karena mau santai-santai tidak boleh jangan karena di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas kelas 10 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik. Jadi ini komputer ini sudah 10 matematika 1 bisa mengajarkan ini. Jadi selain sarjana ya komputer informatika MIPA. Guru MIPA bisa mengajar di kelas 10, khusus di kelas 10 ini. Nah, penjelasan di kelas 11, 12 lain lagi, ya khusus gurunya. Jadi kalau ini kurang jamnya masih bisa mengajar dibantu di sini informatika. Kalau di sekolah itu informatika. Ya. Nah sekarang untuk kelas 11, 12 masih ada. Ya. Mata pelajaran informatika di kelas 11 dan kelas 12 dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik ilmu komputer. Jadi kalau di kelas 11 12 Bapak Ibu, kalau di kelas 11 dan 12 tidak boleh guru MIPA. Harus yang betul-betul sarjana komputer informatika yang di kelas 11 dan 12. Hanya di kelas 10. Ya. 11 12 hanya jurusannya saja. Ya. Di kelas 10. Ya. Berarti ini guru informatika kalau saya